Hai Citizen, kalian pernah dengar gak sih permasalahan-permasalahan jual beli, terkhususnya jual beli lelang atau obral? Seperti misalnya, penjualan kendaraan lelang fiktif, atau bahkan penjualan kendaraan motor bermoduskan harga yang murah, atau mungkin ada dari kalian yang pernah menjadi korban dari pelaku usaha lelang atau obral tersebut. Kalau kalian memang pernah mengalami kejadian seperti itu, kalian ini punya hak loh sebagai seorang konsumen. Karena pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk pelaku usaha jual beli lelang atau obral, tidak diperbolehkan melakukan praktik jual beli lelang yang menyesatkan konsumen, termasuk praktek lelang yang tidak fair dan transparan. Jika ada kasus lelang yang melanggar hak konsumen, seperti misalnya pemberian informasi yang tidak benar, syarat yang tidak sesuai, maka konsumen memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau klaim dana jika terjadi kerugian akibat pelanggaran UPK tersebut. Sebagai pelaku usaha jual beli lelang atau obral, kita diwajibkan untuk mematuhi aturan pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak melakukan praktik yang menyesatkan konsumen. Dan jika terjadi kerugian akibat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka konsumen memiliki hak untuk meminta ganti rugi, karena secara tidak langsung konsumen telah dilindungi oleh undang-undang. Apakah kalian tahu, kalau sebagai pelaku usaha kalian dilarang mengiklankan atau menawarkan barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika kalian pada asalnya tidak berniat untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang kalian tawarkan. Hal ini diatur sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini sebagai contoh, seorang restoran mempromosikan all you can eat buffet dengan harga spesial hanya untuk pelanggan yang datang antara pukul 12 siang hingga 3 sore. Namun, ketika pelanggan datang pada rentang waktu tersebut, restoran tersebut menolak memberikan layanan tersebut dengan alasan tertentu atau membatasi jumlah makanan yang bisa dimakan pelanggan, padahal tidak ada batasan tersebut diiklankan. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pasal 12 karena pelanggan dijanjikan harga khusus dalam waktu tertentu, namun jika diberikan sesuai dengan promosi yang diiklankan. Bukan hanya dilarang, pada pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan kalau para pelaku usaha melakukan kecurangan dengan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, padahal tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan atau dipromosikan atau diiklankan, dapat dipidana juga. Demikian, terima kasih. Halo guys, kalian pasti pernah kan datang di sebuah minimarket dan kemudian pada saat ingin membeli sebuah barang terdapat label diskon terhadap barang tersebut dan masa berlakunya itu masih sesuai dengan tanggal saat kalian membeli. Kalian pasti sangat tertarik dong untuk membelinya. Namun saat kalian ingin membelinya di kasir, ternyata harga yang kalian bayar itu tidak sesuai dengan harga yang kalian lihat di label rak barang tersebut, sehingga kalian pasti merasa tertipu atas barang tersebut. Nah, kalian sebagai konsumen bisa loh untuk menuntut kejadian tersebut, karena pada pasal 13 ayat 1 mengatur larangan terhadap pelaku usaha dalam menawarkan atau mengiklankan suatu barang dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya sebagaimana yang dijanjikan. Dan itu ternyata bukan hanya larangan doang. Pada pasal 62 ayat 2 juga menyatakan sanksi jika pelaku usaha tersebut melanggar aturan tersebut, yaitu bisa dijerat pidana dan juga membayar denda. Nah, untuk itu kalian para konsumen harus lebih berhati-hati untuk tidak termakan akan diskon yang sering terjadi di minimarket tersebut. Halo, hai guys, kalian pernah nggak sih belanja sampai jumlah tertentu dengan harapan untuk mendapatkan hadiah? Padahal belum tentu barang yang kita beli itu barang yang kita butuhkan, tapi kita merasa tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dalam hal seperti ini, konsumen membeli bukan karena butuh, tapi menginginkan hadiah. Di dalam pasal 14 UU PK mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha menawarkan
barang atau jasa dengan memberikan hadiah yang dimana pelarangannya diatur secara spesifik, yaitu pertama, pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. 2. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa. 3. Dilarang memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. 4. Dilarang mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai yang dijanjikan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta diwajibkan menariknya dari peredaran. Salah satu contohnya, di Purwokerto, Polres Banyumas menangkap 11 pelaku penipuan bermodus undian berhadiah produk elektronik. Dari puluhan korban, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Para pelaku penipuan ditangkap aparat Polres Banyumas di tempat terpisah. Penangkapan tersebut setelah para korban melaporkan kasus dugaan penipuan di sebuah supermarket itu 2 bulan lalu. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, peralatan elektronik, dan surat-surat kerja pelaku. Mereka berhasil menangkap 11 pelaku dan 6 orang lainnya masih DPO. Jadi, dari penjelasan di atas, kita sebagai konsumen harus lebih hati-hati untuk tidak tergiur dengan hadiah-hadiah yang dijanjikan. Apakah kalian tahu pelaku usaha dalam penawaran barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik dari fisik maupun psikis terhadap konsumen tersebut. Hal ini sudah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini seringkali terjadi di masyarakat seperti berbagai trik marketing, yakni dalam transaksi seringkali pelaku yang digunakan oleh pelaku usaha dalam menjual suatu barang dan jasa agar dibeli oleh konsumen tersebut. Dalam hal ini, seperti yang terjadi saat kalian ingin membeli laptop, akan tetapi di sini pelaku usaha memberikan syarat kepada kalian agar wajib membeli mouse-nya dan paket asuransi lainnya untuk dapat melakukan pembelian laptop tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha menawarkan barang atau jasa dengan cara memaksa atau cara lain untuk mengganggu fisik maupun psikis konsumen tersebut, sehingga konsumen yang sangat ingin membeli laptop tersebut harus membeli mouse dan asuransi meskipun dia tidak ingin membelinya. Hal ini pelaku usaha bisa dipidanakan karena pelanggaran aturan yang telah ada pada pasal 15 tersebut. Selain dilarang, pada pasal 62 ayat 1 juga terdapat sanksi yang diterima jika pelaku usaha tersebut melanggar peraturan tersebut, yaitu bisa dijerat pidana dan membayar denda. Nah, dalam hal ini, kalian sebagai pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menawarkan barang dan atau jasa kepada konsumen, agar tidak terjadi kerugian di antara kedua belah pihak. Hai guys, kalian pernah dong berbelanja di online shop? Gak mungkin kalau nggak pernah. Nah, dalam berbelanja online, kalian harus berhati-hati ya dalam memilih suatu produk. Kalian harus lebih teliti terhadap kualitas dan kuantitas yang dicantumkan pada deskripsi barang tersebut. Karena tak jarang di antara kalian pada saat membeli barang di online itu, barang yang kalian terima tidak sesuai dengan barang yang diiklankan atau ditampilkan pada toko tersebut, sehingga kalian mengalami kerugian karena barang yang kalian terima terjadi cacat ataupun kerusakan. Nah, hal ini pasti membuat kalian kecewa kan? Gak mungkin kalau nggak kecewa, pasti dong. Nah, kecewaan lainnya juga seperti pelaku usaha saat mengiklankan barang sangat overrate, sehingga terkadang tidak sesuai dengan yang di foto iklan. Hal ini itu juga bisa dijerat pidana loh, asal kalian tahu. Jadi, kalian sebagai konsumen itu berhak untuk menerima barang yang telah kalian pesan itu sesuai dengan kesepakatan waktu dan sesuai dengan yang tertera pada iklan. Selanjutnya, pelaku usaha itu juga diharuskan mengompensasi batas waktu di mana konsumen atau pengguna itu diwajibkan untuk memulangkan kembali produk yang diterima jikalau produk itu tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Nah, ataupun tidak sesuai dengan yang ada di foto loh.
Nah, dengan foto itu pun janji yang telah disepakati. Pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki produk tersebut dengan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, konsumen berhak melakukan tuntutan hukum guna mendapatkan ganti rugi atau perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai yang tertera pada pasal 62 ayat 2, jika pelaku usaha melanggar pasal 16 tersebut, maka bisa dijerat pidana dan membayar denda. Siapa sih yang mau bayar denda? Nggak mau dong. Nah, dan pasal 16 ini juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang hak mereka sebagai konsumen dapat dilindungi dengan baik. Itu dia. Did you know, dalam beriklan, apapun mempromosikan suatu produk harus dilaksanakan dengan baik. Khususnya bagi kalian para influencer atau selebgram yang sering mendapatkan produk-produk untuk di-endorse. Hati-hati loh, jangan hanya memikirkan bayaran yang akan kalian terima nanti, tapi dalam menyanyikan iklannya, kalian juga harus memperhatikan hak konsumen yang sudah diatur dalam undang-undang. Karena jika kalian asal-asalan dalam membuat iklan, bisa dijerat pidana. Nah, di sini pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur tentang hak konsumen dalam periklanan. Salah satunya yaitu mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang dan jasa. Jadi, kita sebagai konsumen juga berhak loh mendapatkan informasi yang jelas. Pasal 17 juga dengan jelas melarang pelaku usaha untuk memproduksi iklan yang memuat unsur mengelabui, baik tentang kualitas, kuantitas, harga, maupun jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang memproduksi iklan yang memuat informasi keliru atau tidak tepat mengenai barang dan jasa. Jadi kalian sebelum endorse suatu barang atau jasa, kalian harus memperhatikan prinsip 3C. Pertama, cermati apakah produk tersebut sudah memenuhi perizinan peredaran. Kedua, cari tahu apakah produk tersebut sudah aman digunakan. Ketiga, kalian harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Nah, apabila di antara kalian pelaku usaha yang didapati melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 tersebut, maka bisa dipidanakan loh. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal ini menyatakan sanksi kepada para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Para pelaku usaha akan dijerat pidana dan akan membayar denda sesuai dengan yang tertera pada pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, ayo siapa di antara kalian para pelaku usaha pengiklanan yang masih menganggap hal ini sebagai masalah yang sepele? Nyatanya, hal yang hanya sebatas membuat iklan itu bisa dipidanakan. So, bagi kalian para pelaku usaha pengiklanan, kalian harus lebih berhati-hati lagi ya dalam memberikan promosinya kepada konsumen agar menciptakan pasar yang adil dan kompetitif, di mana konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hai guys, Bermanfaat. mau parkir motor dan mobil di sebuah event, kemudian kita dikasih karcis, dan di belakang karcis ada tulisan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab apabila ada kehilangan, kerusakan atas kendaraan kita atau barang-barang yang ada di kendaraan kita. Apakah ada yang pernah ngalamin dan pernah mendapatkan hal demikian? Dan ternyata guys, statement di belakang karcis itu adalah klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Klausula baku itu sendiri adalah sebuah peraturan secara sepihak oleh pelaku usaha kepada konsumennya dengan tujuan mengikat si konsumen yang dituangkan dalam sebuah dokumen seperti karcis tersebut. Dan ternyata statement di karcis itu atau klausula baku yang tadi dilarang atau batal demi hukum. Kehilangan benda atau barang di lokasi parkir pasti tidak diinginkan setiap orang. Apalagi benda atau barang tersebut telah dititipkan kepada pihak pengelola parkir atau juru parkir. Namun terkadang juru parkir dalam menjalankan profesinya memasang tulisan yang tertera dalam karcis parkir seperti segala bentuk kehilangan benda atau barang bukan tanggung jawab pengelola parkir. Tentu klausula baku ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas benda atau barang
yang kehilangan di lokasi parkir. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pencantuman klausul baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dilarang. Dan berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 1999, pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367. Selain itu, dalam putusan MA nomor 3416/PDT/1985, dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya benda atau barang milik konsumen menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Halo semuanya, kalian pernah membeli suatu barang namun terjadi kerusakan atau kerugian sebagai konsumen. Nah, dalam pasal 19 UPK mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Ketentuan ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang jasa yang sejenis atau setara dengan barang yang dibeli. Ganti rugi harus diberikan dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal transaksi. Jadi kita sebagai konsumen tidak perlu merasa khawatir untuk meminta ganti rugi karena dalam pasal 19 ayat 4 bahwa penjual yang tidak bertanggung jawab, pembeli bisa menggugat penjual tersebut kecuali bahwa penjual dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan si penjual. Untuk itu jangan takut untuk meminta ganti rugi. Terima kasih. Tahu kalian dalam mengiklankan atau memproduksi iklan, seorang pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 20 tentang UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 20 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap segala risiko atau akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Dalam contoh kasus pasal 20 adalah buat iklan billboard Le Mineral ditegur karena langgar etika. Kok bisa? Buat iklan memasarkan produk memang harus sekreatif mungkin, tapi tetap perlu menjaga etika agar iklan menjadi salah satu alat penting dalam memproduksi produk atau layanan suatu perusahaan. Namun terdapat aturan dan etika yang harus diikuti agar iklan tidak menyesatkan atau melanggar hak konsumen. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran etika iklan yang menimpa perusahaan minuman kemasan Le Mineral. Dalam iklan billboard mereka, Le Mineral menggunakan gambar anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengklaim produknya aman bagi bayi. Pelanggaran ini menarik perhatian Badan Pengawas Iklan Perusahaan Periklanan Indonesia dan menimbulkan teguran terhadap Le Mineral dan agen periklanan. Dalam dunia periklanan, penting bagi perusahaan untuk mematuhi etika periklanan yang berlaku. Etika periklanan mencakup sejumlah aspek termasuk klaim keamanan produk dan penggunaan gambar anak dalam iklan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU Perlindungan Konsumen menegaskan pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Le Mineral mendapat teguran dari Badan Pengawas Periklanan karena iklan billboard mereka di Jalan Gardujati, Bandung dianggap melanggar etika periklanan. Ketua Badan Pengawas Periklanan Susilo Dwi Hatmanto mengungkapkan bahwa iklan tersebut menggunakan foto anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengklaim produknya aman bagi bayi.
teguran yang diterima oleh Le Mineral dan agen yang menggunakan iklan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika iklan dapat berdampak negatif bagi perusahaan selain menghadapi konsekuensi hukum seperti teguran dan denda. Reputasi perusahaan juga bisa tercoreng. Jadi cara penyelesaiannya dengan cara menghilangkan gambar anak-anak tanpa orang tua atau gambar bayi. Sekian, terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok 2 kami. Semoga bermanfaat.